Halo Aries, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Aries, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Aries, hari ini kita mengangkat judul yaitu Inilah takdir untukmu. Oke Aries, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Aries bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Aries, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya King of Swords. Kartu kedua, di sini kita punya Five of Pentacles. Kartu ketiga, di sini ada Six of Cups. Kartu keempat, di sini kita punya Five of Swords. Kartu kelima, di sini ada Two of Wands. Dan kartu yang keenam, di sini kita punya The World. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya King of Wands. Oke, Aries, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Inilah takdir untukmu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada King of Wands. Nah, ini menggambarkan sebuah peristiwa, sebuah keadaan ya, yang benar-benar sangat di luar dugaanmu. Keadaan ini menjadi jauh lebih baik, jauh lebih nyaman, dan jauh lebih bahagia yang terjadi di dalam kehidupanmu. Di mana kamu mulai dapatkan pengakuan. Orang-orang mulai percaya, mulai senang, mulai nyaman dengan dirimu. Dan kegiatan-kegiatanmu mulai maju dan berkembang. Serta derajat kehidupan orang-orang yang kamu sayangi semakin terangkat naik berkat perjuanganmu. Dan kamu akan semakin memiliki keinginan dan kemauan yang sangat kuat, yang sangat besar untuk terus maju dan berkembang. Untuk terus mengarahkan kehidupanmu ke arah yang jauh lebih baik lagi. Dan terus membuktikan bahwa kamu benar-benar memiliki kualitas baik di dalam dirimu ataupun di dalam kegiatan-kegiatanmu. Di mana sebelum ini, ya, mungkin kamu selalu mendapatkan hal-hal buruk, perlakuan buruk, sikap buruk dari orang-orang, dari mereka-mereka yang selalu toksik untuk hidupmu. Ya, dulunya kamu selalu diceritain keburukanmu, selalu dicari-cari kelemahan dan kekuranganmu. Seolah-olah kamu selalu ditempatkan di situasi yang salah. Ya. Di mana kegiatan-kegiatanmu begitu terhambat pada saat itu dikarenakan mereka-mereka, lingkungan-lingkungan yang gak benar dan toksik ini. Ya, mereka selalu menyikutmu, menikung, menikam dari belakang. Menceritain kebohongan, keburukan pada bisnis usaha daganganmu. Menghambat peluang, menghambat kesempatan pada pekerjaanmu. Dari bos, majikan, kepala perusahaan. Karena mereka menutup itu semua dengan kebohongan-kebohongan. Dengan hal-hal yang tidak kamu lakukan sebenarnya. Tapi kamu memang tidak pernah marah. Tidak pernah marah, tidak pernah dendam, tidak pernah benci terhadap perlakuan dan sikap mereka. Karena kamu yakin dan percaya, ya, kebohongan mereka, apa yang mereka bicarakan, tentunya nanti akan mampu kamu bungkam dengan pembuktian. Dengan kamu tunjukkan bahwa apa yang mereka katakan adalah salah dan keliru. Dan benar saja,
Ya, di saat kamu terus memperbaiki pekerjaanmu, meningkatkan kemampuanmu, ya, menjunjung tinggi mutu dan kualitas bisnis usaha daganganmu, sehingga sedikit demi sedikit, ya, seperti di pekerjaan, bos, majikan, kepala kantor, kepala perusahaan mulai menaruh kembali kepercayaan kepada dirimu, mulai ada perhatian kembali, karena dia melihat apa yang terjadi. Karena dia melihat bukti bahwa kerjaanmu bagus, berbeda dengan yang rekan-rekanmu katakan. Dan dengan begitu, kamu mulai mendapatkan kepercayaan dari mereka kembali. Dan akhirnya, ya, rekan-rekan, partner, ya, mereka-mereka yang toksik akhirnya mundur sendiri karena apa yang mereka katakan itu terbantahkan dengan sendirinya. Kebohongan mereka akhirnya terbongkar dengan pembuktian yang kamu tunjukkan. Ya, di bisnis usaha dagangan juga seperti itu. Baru-baru ini daganganmu kembali laris, kembali rame. Ya, konsumen, pelanggan kembali menaruh kepercayaan kepada bisnismu. Karena ada kualitas yang kamu tunjukkan, ada mutu yang baik dari bisnismu, dari usahamu. Sehingga kompetitormu, mereka-mereka yang selalu toksik menceritain keburukan, akhirnya tidak terbukti. Jadi konsumen, pelanggan sedikit demi sedikit mulai menaruh kepercayaan. Dan semakin hari semakin rame, karena mereka cerita. Di tempat si Anu tuh belanja enak, orangnya ramah, kualitasnya bagus. Nah, jadi dengan begitu, kamu mulai bisa membungkam, ya, perlakuan, sikap, cerita-cerita buruk tentang kegiatan. Makanya, ya, dengan kembalinya tertata, kegiatan-kegiatanmu menjadi berjalan kembali, menjadi maju kembali, menjadi berkembang kembali, akhirnya ada rezeki yang semakin baik. Akhirnya kamu mulai mampu memenuhi kebutuhan, membahagiakan, melengkapi fasilitas orang-orang yang kamu sayangi. Sehingga tanpa kamu sadari, derajat kehidupan mereka itu terangkat naik. Dan dari situlah mulai ada pengakuan dari lingkungan terhadap dirimu. Dan mereka nggak lagi bisa menyangkal. Akhirnya, kamu benar-benar bisa mengangkat kehidupanmu dan mengangkat kehidupan orang-orang yang kamu sayangi dengan sangat baik. Dan mungkin inilah takdir untukmu. Inilah kemajuan dan kebahagiaan yang selama ini kamu nantikan. Dan tak ada satu orang pun yang mampu membantah, yang mampu menyangkal bahwa takdirmu benar-benar sudah berada jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan akhirnya inilah yang terus membuat kamu semakin optimis, semakin berkeinginan dan berkemauan yang sangat besar untuk terus mengarahkan kehidupanmu ke arah yang lebih baik lagi. Oke ya, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya King of Swords. Nah, benar kan? Jadi di saat dulu kamu selalu diperlakukan secara tidak buruk, diceritain keburukan, dicari-cari kekurangannya, begitu ya. Banyak cerita bohong tentang dirimu. Dan dengan begitu, kamu akhirnya menjadi seseorang yang kuat. Menjadi seseorang yang siap menghadapi masalah apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu. Dan mampu menerima kenyataan apapun yang ada di dalam kehidupanmu saat ini. Karena kamu tahu nih, ya, mungkin inilah salah satu cara, ya, cara semesta, cara pencipta untuk meninggikan kualitasmu, untuk mengangkat derajatmu. Dengan kamu buktikan bahwa sikap, cerita, pandangan orang-orang yang toksik, yang gak benar selama ini tentang dirimu adalah salah dan keliru. Dan dengan begitu, dengan sendirinya derajatmu, kualitasmu mulai tampak ke permukaan, mulai tinggi. Dan mulai ada pengakuan dari orang-orang sekitar bahwa apa yang diceritakan tentang kamu ternyata salah. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Five of Pentacles. Nah, jadi
Ini adalah sebuah keyakinan yang kuat atau prinsip hidup, ya, prinsip hidup yang kamu pegang teguh. Nah, jadi di saat kita susah, di saat kita senang, di saat kita sedih ataupun kita bahagia, kita harus selalu mampu bersyukur, harus selalu mampu menerima apapun yang kita dapati. Ya, dengan begitu kita akan memiliki ketenangan dan kelegaan di dalam diri kita. Dan dengan ketenangan itu maka kita tidak akan berhenti melangkah. Terus ingin maju, terus ingin berjuang. Dan kamu memegang sebuah prinsip, yaitu boleh kita berlari kencang. Boleh kita terus berjuang, terus berusaha. Tapi nggak ada salahnya seketika kita lelah, seketika kita capek. Boleh kita berhenti sejenak, menghela nafas panjang sejenak. Tetapi untuk kembali lagi dengan persiapan yang maksimal, dengan tenaga yang terisi penuh. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan akan maksimal. Nah, jadi dengan prinsip-prinsip yang baik seperti inilah, akhirnya kamu terus mampu buktikan, mampu tunjukkan bahwa kemajuan, bahwa peningkatan benar-benar terjadi di dalam kehidupanmu. Dan satu orang pun saat ini nggak ada lagi yang mampu menyangkal bahwa derajat kehidupanmu sudah benar-benar terangkat naik. Dan takdirmu sudah benar-benar jauh lebih baik, lebih bahagia daripada sebelumnya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Six of Cups. Nah, jadi ini sebuah gambaran masa lalu. Ya, masa lalu yang akhirnya membuat kamu banyak bersyukur, banyak berterima kasih atas apapun yang kamu lewati dulu. Nah, jadi dengan masa lalumu, dengan pengalamanmu, dengan lika-liku kehidupanmu, akhirnya kamu menjadi sesosok yang matang, sesosok yang bijaksana, sesosok yang mampu menerima apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu. Dengan kita menerima kenyataan, dengan kita bersyukur atas rezeki sebesar apapun, sekecil apapun yang kita terima, maka kita akan terus menjadi seseorang yang bisa berpikir panjang, yang bisa memandang jauh ke depan, nggak berpikiran sempit, nggak ingin cepat, ya, nggak mengambil jalan pintas. Kenapa? Karena di saat kita nggak bersyukur, di saat kita bandingkan rezeki kita dengan rezeki orang lain, maka tentunya kita ingin seperti mereka. Dan dengan begitu, kita bisa saja mengambil jalan-jalan pintas, mengambil jalan-jalan yang nggak benar. Dan ini sangat jauh dari kehidupan. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Five of Swords. Nah, jadi akhirnya situasi yang nggak baik-baik saja, situasi yang nggak nyaman, ya, di mana banyak kebohongan, banyak orang-orang toksik, banyak mereka-mereka yang nggak benar, ya, yang perilakunya begitu ya. Akhirnya sudah benar-benar jauh dari kehidupanmu. Ya, kamu benar-benar berada pada situasi yang lebih baik, yang lebih nyaman, di mana lingkungan, orang-orang, teman, partner sudah jauh lebih positif, saling menghargai, saling menghormati, ya. Dan ada rasa nyaman yang tumbuh, ya, di saat kamu berada di lingkungan manapun tempat kamu berkegiatan. Dan dengan begitu, kamu benar-benar bisa terus membawa banyak kemajuan pada kehidupan. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Two of Wands. Nah, ini adalah sebuah kesuksesan yang akan kamu raih. Ya, kesuksesan, kemenangan, kemajuan, apapun itu. Ya, baik di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, usaha, dagangan, ataupun sukses, ya, di dalam membangun image, membangun brand dirimu menjadi sesosok yang berkualitas, menjadi sesosok yang baik dan sejahtera karena kamu selalu berbagi, selalu berguna, selalu ingin memberi dampak positif untuk orang lain. Ya? Dan dengan begitu ada image yang terbangun, ya. Ada brand, ya,
yang semakin baik yang ada di dalam dirimu. Sehingga nggak ada lagi sangkalan, nggak ada lagi yang mampu membantah bahwa kualitasmu, bahwa derajat kehidupanmu sudah benar-benar di atas, sudah benar-benar terangkat naik. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya The World. Nah, ini adalah kamu sudah capai keseimbangan di dalam kehidupanmu. Ya, dimana semakin banyak kemajuan, semakin banyak peningkatan di setiap sendi-sendi kehidupanmu. Dan akhirnya, kamu akan memenangkan setiap hal-hal yang ada di dalam kehidupanmu. Memenangkan situasi dan keadaan menjadi lebih baik. Memenangkan hati orang-orang, lingkungan, bos, partner, rekan yang ada di sekitarmu menjadi lebih positif, lebih percaya terhadap dirimu. Dan memenangkan hati orang-orang yang kamu sayangi karena mereka semakin bangga, semakin bersyukur, semakin beruntung pernah memiliki kamu di kehidupan mereka. Karena kehidupan mereka semakin bahagia dan semakin sejahtera dan derajatnya terangkat naik berkat usaha dan perjuanganmu. Dan inilah kemenangan yang sesungguhnya yang mungkin selama ini kamu dambakan dan akhirnya semua terjadi menjadi sebuah kenyataan. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Aries sahabatku, dan semoga temanku Aries ya benar-benar mampu bisa buktikan, bisa tunjukkan ya, bahwa kamu adalah seorang yang berkualitas, bahwa kamu adalah seseorang yang benar-benar baik dan positif. Dan dengan begitu, mereka-mereka yang toksik, yang selalu berbohong, yang selalu menyalahkanmu, akhirnya tersingkir dengan sendirinya. Maka, kebahagiaanmu, kesuksesanmu benar-benar akan buktikan dan benar-benar tidak ada yang mampu menyangkal bahwa takdirmu, derajat kehidupanmu, dan orang-orang yang kamu sayangi benar-benar sudah berada di atas dan terangkat naik. Semoga ya, kita bertemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.